Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita mengangkat satu pujian yang berkata, saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sekali lagi dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, benar kami datang ke hadapan-Mu pagi hari ini. Kami mau sama-sama berdoa. Kami mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mau sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Layakanlah setiap kami Tuhan. Pimpinlah setiap kami. Kiranya doa-doa kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak setiap kita untuk mengangkat doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita mau berdoa bagi Indonesia, bagi negara kita tercinta. Kita mau berdoa bagi pemerintah, bagi masyarakat. Kiranya masyarakat dan pemerintah boleh mempunyai hati untuk sama-sama berkiprah untuk membangun Indonesia. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami berdoa menyerahkan Indonesia ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami menyerahkan para pemerintah, para anak-anak Tuhan yang berada di pemerintahan. Tuhan, kiranya setiap hal yang mereka atur, setiap hal yang telah mereka susun, semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi seperti saat ini Tuhan. Tuhan, berikanlah kebijaksanaan bagi para pemerintah, supaya Indonesia ini boleh maju, supaya Indonesia ini boleh memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk masyarakat, untuk setiap kami. Biarlah setiap kami boleh punya hati untuk sama-sama bergandeng tangan bersama pemerintah untuk satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan. Tolonglah setiap kami Tuhan, supaya kami boleh menaati pemerintah yang adalah utusan dari Tuhan sendiri. Kami berdoa, kami rindu melihat Indonesia kami maju. Kami rindu melihat lawatan tangan Tuhan bagi Indonesia.
Tolong Tuhan. Yang kedua, kita mau sama-sama berdoa bagi gereja yang ada di Indonesia. Kita mau berdoa di tengah-tengah pandemi seperti saat ini, kiranya gereja-gereja Tuhan boleh terus berkarya. Gereja-gereja Tuhan boleh terus diberikan kreativitas yang lebih. Dan kiranya hamba-hamba Tuhan boleh terus ditolong, begitupun dengan jemaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami rindu melihat gereja-gerejamu Tuhan bertumbuh. Kami rindu melihat anak-anak Tuhan bertumbuh di tengah-tengah kondisi yang tidak memadai seperti saat ini. Tuhan, gereja harus terus berusaha di tengah-tengah pandemi bagaimana firman Tuhan dapat diberitakan. Tuhan, tolong pimpin setiap pelayan, setiap hamba Tuhan, di tengah-tengah keletihan mereka, di tengah-tengah kesusahan mereka boleh melihat tangan Tuhan. Mereka boleh sama-sama berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan jemaat-jemaat kami Tuhan. Jemaat-jemaat kiranya boleh terus merasakan kasih dan campur tangan Tuhan. Walaupun harus bergereja secara online, beribadah secara online Tuhan. Karena Tuhan tambahkan keinginan mereka. Biarlah api Roh Suci itu bakar hati mereka. Supaya mereka boleh merasakan dampak dari firman Tuhan. Mereka boleh menghidupi firman Tuhan. Di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah ketakutan akan virus corona ini. Kami juga berdoa menyerahkan setiap perekonomian jemaat, setiap kesehatan jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau terus melindungi mereka, Tuhan yang mau terus campur tangan bagi setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, kita mau sama-sama berdoa untuk pelayanan di Sabtu nanti. Kita doakan untuk ibadah remaja, ibadah pemuda, dan juga ibadah KU di hari Minggu. Kiranya lewat firman Tuhan, lewat lagu-lagu yang dipilih, jemaat boleh sama-sama merasakan Tuhan dan jemaat boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami rindu sama-sama berdoa, menyerahkan ibadah-Mu pada malam nanti, khususnya untuk ibadah remaja dan juga pemuda. Tuhan, kami rindu melihat anak-anak muda-Mu itu bertumbuh di dalam campur tangan Tuhan. Mereka boleh hidup sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Kami rindu melihat firman-Mu bekerja dalam hati mereka. Kami rindu melihat tangan Tuhan dapat mereka rasakan. Mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan ibadah KU di hari Minggu. Kami berdoa kiranya setiap khotbah, setiap lagu boleh dapat membawa jemaat semakin dekat kepada Tuhan. Boleh dapat membuat jemaat semakin melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji-Mu. Engkau adalah Tuhan yang selalu ada. Engkau adalah Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami di dalam kondisi apapun. Kami berdoa menyerahkan ibadah-Mu Tuhan, karena ini adalah ibadah Tuhan. Kami hanyalah alat, karena Tuhan yang mau memimpin, Tuhan yang mau menyertai. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Yesaya 63. Saya tidak akan membaca keseluruhan dari pasal ini, hanya ayat 3-4 dan 7-9. Demikian firman Tuhan. Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar. Sebab hari pembalasan telah kurancangkan, dan tahun penuntut bela telah datang. Ayat 7-9. Doa pengakuan dan permohonan Israel. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita. Dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel.
yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umatku dan anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka Ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita melihat ayat ini, terkhususnya sepanjang dari kitab Yesaya ini, kita melihat bahwa Allah menunjukkan murka-Nya, adanya penghukuman. Tapi kita juga melihat di satu sisi adanya pengharapan yang Allah berikan bagi umat-umatnya. Tanda pengharapan ini menunjukkan bahwa kasih setia Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Walaupun mereka menyakiti hati Allah, tapi Allah tidak pernah mengingkari kasih-Nya. Kita melihat bahwa Allah sendirilah yang turun tangan, Allah sendirilah yang berperang bagi mereka, yang menghancurkan musuh-musuh mereka melalui hukuman yang dahsyat. Bapak, Ibu, Saudara, kenapa Allah harus melakukan hal itu? Kenapa Allah harus peduli? Kalau kita melihat kitab Yesaya ini, kita tahu bahwa bangsa Israel telah mendukakan hati Allah. Bangsa Israel telah berpaling daripada Allah. Mereka melupakan kasih setia Allah. Mereka bahkan lebih memilih mempercayai, menggantungkan hidup mereka kepada patung-patung yang tidak bernyawa. Mereka lebih memilih kepada berhala-berhala buatan manusia. Mereka melupakan Allah yang mengeluarkan mereka dari Mesir. Tapi kita melihat bahwa Allah tetap menolong mereka. Allah tidak pernah melupakan janjinya. Dia selalu mengingat janjinya. Dalam ayat 7-9 yang kita baca, ini merupakan permohonan dan bahkan pengampunan, permintaan ampun dari orang-orang Israel kepada Allah. Di mana mereka berkata bahwa Ia adalah juru selamat mereka. Walaupun pada ayat 10 kita baca tadi, kita melihat bahwa Allah menunjukkan murka-Nya kepada Israel. Allah menunjukkan murka-Nya dengan membuang mereka ke Babel. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Pengharapan akan kasih setia Allah tetap menyertai mereka. Kasih setia itu tidak benar-benar diangkat dari mereka. Ketika mereka berseru dan mereka memanggil Allah, meminta pertolongan Allah, mereka berbalik kepada Allah, Allah langsung menolong mereka. Seperti yang Allah lakukan. Ketika Israel berseru memanggil, Bapakku, Juru Selamatku, Penebusku. Dalam ayat 16 dikatakan, bukankah engkau Bapa kami? Sungguh, Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendirilah Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Allah ingin menunjukkan bahwa ini loh kasih setiaku yang besar. Walaupun kalian berkhianat, walaupun kalian berbalik daripada aku, Allah tetap ada di sana. Saudaraku, di dalam kehidupan kita saat ini, kita mungkin bisa jatuh. Kita seringkali mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kita seringkali mempercayai kekuatan kita sendiri, kepintaran kita, kehebatan kita. Atau bahkan kita sering mempercayai kehebatan orang lain. Tapi kita lupa percaya kepada Allah kita. Kita lupa percaya kepada si pemilik kehidupan kita. Kita secara tidak langsung menyingkirkan Allah dan tidak melibatkan Allah dalam
hal-hal yang kita sedang gumuli. Bapak, Ibu, Saudara, kita mudah jatuh ke dalam kondisi di mana kita melupakan Tuhan. Kita melupakan bahwa Dia adalah Allah yang akan terus menyertai kita. Dan tidak jarang kita mendukakan hati Roh Kudus. Kita seperti anak-anak yang terhilang, kita seperti anak-anak yang lupa untuk pulang ke rumah. Ketika kita pulang ke rumah, Bapak kita bukannya marah, tapi Bapak kita akan memeluk kita, membuka tangannya lebar-lebar untuk menyambut setiap kita kembali. Itulah Allah. Dia ingin supaya setiap kita merasakan kehangatan kasih setia-Nya. Dia ingin supaya setiap kita yang jauh kembali kepada Dia. Dia ingin supaya Dia dilibatkan di dalam setiap keputusan kita. Dia dilibatkan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Pada pagi hari ini, saya mau mengajak setiap kita bersama-sama melihat bagaimana anugerah Allah itu nyata buat setiap kita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita lebih lanjut, mari kita introspeksi diri. Apakah kita sudah mengandalkan Allah ataukah belum? Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita bisa bangun pada pagi hari, bisa mengikuti doa pagi, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena pemberian Tuhan. Semua karena Tuhan. Ketika kita melupakan Tuhan, Dia ingin supaya kita kembali. Dia ingin supaya kita sama-sama bersekutu dengan Dia. Sebab kita bisa melihat penyertaan itu datang. Immanuel itu telah datang dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Kita melihat bahwa kasih Allah begitu besar sehingga dirinya sendiri menjadi penebus. Dirinya menjadi korban menggantikan setiap kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita sama-sama merasakan kasih Tuhan. Sama-sama berdiam diri, merasakan kehangatan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita boleh mengandalkan Tuhan. Biarlah kita boleh berkata, Engkaulah Bapa kami, Engkaulah penebus kami. Mari kita satu dalam doa. Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Kiranya firman ini tidak sampai di telinga kami saja, tapi kami boleh melakukannya dan bahkan men-sharingkannya kepada orang-orang di sekitar kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau adalah Allah yang selalu bersama-sama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita sama-sama mengangkat pujian dari KPPK nomor 45. Bait yang pertama. Hatiku bersukacita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhan mukalisku, mati bebaskanku. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, ibadah-Mu telah kami ikuti. Karena Tuhan yang mau memimpin setiap langkah kehidupan kami. Aktivitas-aktivitas kami berikutnya kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kiranya setiap kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah selesai. Silakan saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.